Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Muzammil. Insyaallah kita akan membahas ayat ke-8 sampai ayat ke-10. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ wahjurhum hajran jamila. Allah berfirman yang artinya, sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Kemudian Allah juga menyampaikan bahwasanya Allah adalah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Dia. Tolong ditambahkan Ibu ya. Tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Dia. Sudah ditambahkan? Maka jadikanlah dia sebagai pelindung. Fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah wahai Nabi Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat-ayat ini sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, isinya semua adalah perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu untuk selanjutnya ini juga menjadi perintah bagi seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ke-8 ini, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad dan kemudian umatnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah memerintahkan mereka semua untuk sibuk mencari penghidupan di siang hari yang Allah sebutkan di ayat sebelumnya, maka selanjutnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian umatnya untuk senantiasa berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini berisikan dua perintah. Pertama perintah berzikir, kemudian yang kedua perintah tabattul.
Nah, hal ini menunjukkan bahwa sesibuk apapun kita tidak boleh sampai melupakan Allah. Kesibukan duniawi tidak boleh melalaikan jiwa dan raga dari beribadah kepadanya. Karena bagi ahlul yaqdhah, yakni orang yang selalu mawas diri, pada hakikatnya dia mencari dan memburu pahala tidak hanya dari mengerjakan yang wajib dan sunnah saja, juga tidak hanya dari meninggalkan yang haram dan makruh saja, namun dia juga selalu berusaha mencari pahala dari perkara-perkara mubah yang mungkin saja mendominasi kehidupannya. Sehingga prinsip hidup seorang muslim tertuang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, surat Al-An'am 162. Siapa yang hafal suratnya? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku seluruhnya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi hidup kita dari awal sampai akhirnya bagaimana bernilai ibadah, berpahala di sisi Allah. Tidur kita yang asal hukumnya mubah menghabiskan 1/3 dari hari kita, yang kalau kita gabungkan semasa hidup sampai mati menghabiskan sekitar 1/3 usia kita, atau bahkan bisa saja separuh usia kita dipakai untuk tidur. Maka bagaimana tidur itu menjadi berpahala? Nah, itu yang dilakukan oleh ahlul yaqdhah. Maka kesibukan duniawi bagi ahlul yaqdhah pada hakikatnya adalah pemburuan dia terhadap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesibukan duniawi apa, Ibu? Kalau suami cari nafkah misalkan, cari nafkah hakikatnya ibadah yang wajib. 8 jam ya seorang suami mencari nafkah dalam kesehariannya, sejatinya dia sedang menunaikan kewajiban. Maka dia selalu mawas dirinya. Maksudnya apa? Memang dia sedang menunaikan kewajiban yang terkait dengan ma'isyah dunyawiyah, tapi dia tidak mau itu sia-sia begitu saja. Jiwa raganya larut ya dalam kesibukan duniawi, yang akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, seorang ahlul yaqdhah dia tidak mau seperti itu. Maka ya dia ikutkan, dia iringkan, dia bersamai kesibukan duniawinya itu dengan zikrullah. Karena hanya ibadah ini yang kemudian bisa selalu diikutkan dengan segala aktivitas kehidupan sehari-hari. Ibu, sholat ada waktunya, begitu kan? Sholat itu ada tempatnya, terikat dengan waktu. Barakallahu fikum. Tapi zikir ini enggak terikat dengan waktu. Kita sibuk dengan dunia, ya lisan kita selalu basah dengan zikir, ya hati kita selalu mawas dengan zikrullah. Ini dunia tetap jalan. Kalau kita sedang sibuk dunia, kemudian kita sholat, pasti dunianya tertinggal. Kan begitu, Ibu? Iya tidak ini? Iya. Kalau zikir, sambil kerja bisa sambil zikir. Ya, orang misalkan nge-grab, sambil nge-grab bisa sambil zikir. Ya. Orang bikin sesuatu, home industry misalkan di rumah, bisa sambil zikir. Apalagi yang memang apa yang kita kerjakan itu secara syariat ada petunjuknya. Dia bagian daripada ibadah.
Apakah yang wajib ataukah yang sunnah? Yang ternyata syariat ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengikatkan jiwa raga manusia kepada dirinya. Makanya coba, di dalam setiap ibadah itu mesti ada ibadah qalbiyah. Hadirnya hati. Salat yang paling berkualitas itu kan salat yang paling khusyuk. Kan begitu, Ibu? Demikian pula ibadah puasa. Demikian pula infak sedekah. Semua ibadah-ibadah yang lain akan semakin berkualitas, semakin besar peluang mendapatkan pahalanya jika selalu diiringi dengan zikrullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah ditanya beberapa pertanyaan. Ayyus shaimin a'zamu ajran. Puasanya siapa yang paling besar pahalanya? Beliau juga ditanya jihadnya siapa yang paling besar pahalanya? Salatnya siapa yang paling besar pahalanya? Zakatnya siapa yang paling besar pahalanya? Jawaban Nabi sama. Aktsaruhum lillahi ta'ala zikran. Yang paling besar pahalanya adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, orang salat, di dalam salatnya dia fokus, konsentrasi. Dalam bahasa syariat disebut khusyuk. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, meresapi apapun yang ada di dalam salatnya. Dengan orang yang salat hanya sekedar fisik saja yang jungkel jumpalit, ruku sujud, tapi hatinya enggak hadir di situ. Kira-kira mana yang paling berkualitas? Yang khusyuk, kan begitu ya? Enggak usah urusan agama, Ibu, urusan dunia saja biasanya akan sangat beda. Mana orang yang menjiwai pekerjaannya sehingga dia menikmati pekerjaannya. Bahasa orang sekarang, dia menikmati passionnya. Begitu kan? Dengan orang yang hanya sekedar yang penting saya begini, yang penting saya kerjakan. Beda nggak, Ibu? Beda ya. Itu urusan dunia. Bagaimana lagi dengan urusan akhirat? Urusan akhirat, urusan ibadah. Orang yang taklim misalkan, yang fokus, konsentrasi, mendengarkan, mencatat faidah, hadir hatinya di majelis. Dengan yang suka ngelamun, tatapan matanya kosong, coret-coret di kertas, nggak karu-karuan. Kira-kira mana yang paling berkualitas, Ibu? Yang fokus, yang konsentrasi, gitu ya. Nah, itu semuanya begitu. Dan zikir itu melatih konsentrasi. Zikir, semakin kita mendalam dalam zikrullah, semakin akan menjadikan kita orang yang selalu mawas diri. Begitu. Dan tidak ada teladan terbaik dalam masalah ini kecuali Rasulullah. Jelas. Uswah hasanah kita dalam semua kebaikan, dalam semua tindakan menjauhi sesuatu yang tidak baik, itu hanyalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Masya Allah, ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendawamkan zikrullah. Karena zikrullah ketika disertakan kepada seluruh aktivitas kehidupan kita, apakah aktivitas ibadah ataukah aktivitas kehidupan duniawiyah, semuanya akan menjadikan berkualitas dan berpeluang mendapatkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah memuji orang-orang yang sibuk bisnis, sibuk transaksi jual beli, tapi hatinya tidak dilalaikan dari zikir kepada Allah dan menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain dalam syariat. Allah tuangkan di surat An-Nur ayat 37. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna
yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh tijarah, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak pula oleh jual beli, dari zikir kepada Allah, kemudian dari mengerjakan ibadah salat, dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Maksudnya yaumul qiyamah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan di sini. Orang yang melakukan tijarah, melakukan transaksi jual beli, tapi ternyata dia tidak dilalaikan dari zikir, tidak dilalaikan oleh perniagaannya, oleh jual belinya dari zikrullah. Ini orang istimewa, orang yang sangat istimewa. Karena kebanyakan pembisnis, kebanyakan pengusaha, kebanyakan pedagang atau pembeli, mereka lalai dari zikir kepada Allah. Kebanyakan mereka lalai dari mendirikan salat. Ketika mereka punya untung gede, rata-rata punya penyakit pelit, ya, sehingga tidak mau membayarkan zakatnya. Saya pernah bincang dengan aktivis di sini, di Balikpapan. Beliau pernah di lembaga zakat nasional. Itu cerita potensi zakat Balikpapan ini luar biasa. Kalau orang kayanya mau pada bayar zakat, rasa-rasanya selesai Ustadz katanya. Kemiskinan di sini nih nggak akan ada kalau semuanya mau bayar zakat. Ini yang bayar zakat cuman hanya sekian persennya saja, segelintir orang kaya. Berarti kebanyakannya tidak ngeluarin zakat. Ini penyakitnya orang kalau sudah sukses, sudah kaya raya, senangnya nimbun harta, gitu ya. Senangnya menyimpan untuk invest. Anak saya 4, nanti buat anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, begitu ya. Semuanya sudah dialokasikan. Barakallahu fikum. Dan ternyata itu pun berlebih, ya, ditumpuk lagi, terus tidak ada ujungnya, begitu ya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Ini kebanyakan tajir, orang-orang yang berniaga, orang-orang yang menjadi pengusaha, mereka lalai dari zikir. Kalau sudah lalai dari zikir, biasanya lalai juga dari salat, lalai dari menunaikan kewajiban zakat. Ini kewajiban-kewajiban inti. Kalau kewajiban-kewajiban inti sudah mereka lalaikan, apalagi kewajiban yang lain. Maka Allah puji ketika ada seorang pengusaha, seorang pedagang, pembisnis yang ternyata aktivitas perniagaannya, jual belinya tidak melalaikan dirinya dari zikir kepada Allah, tidak melalaikan dirinya dari menegakkan salat dan menunaikan zakat. Allah puji mereka, ya. Bahkan Allah sebut mereka sebagai rijal. Ya, rijal itu ya bisa dikata orang-orang yang berjiwa kesatria, rijal, ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ya khafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka punya iman, mereka punya rasa takut, ya, terhadap pertanggungjawaban di kehidupan akhirat. Ya. Ibu, kalau ibu masuk supermarket bawa 3 roda keranjang besar dengan orang yang cuma beli 1-2 barang, kira-kira lama mana prosesnya? Iya. Ibu yang bawa 3 keranjang besar, 3 roda keranjang besar itu yang bikin lama, begitu kan? Ya tidak ibu? Nah, di dunia saja ngantrinya begitu, lama banget nggak selesai-selesai, begitu. Padahal pakai alat canggih. Dengan yang cuman beli 1
ya, dua barang. Ya. Paham maksudnya? Nah, begitulah gambaran hisabnya orang-orang kaya. Ya, banyak harta semakin banyak yang dihisab. Halalnya dihisab. Ya. Halalnya dihisab. Bagaimana yang haram? Begitu ya? Bagaimana yang haram? Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Ustaz, jadi orang miskin saja kalau gitu? Enggak, bukan begitu maksudnya. Kalau ibu kesimpulannya gitu, gagal paham. Bukan itu maksudnya. Silahkan jadi orang kaya, tapi jadilah orang kaya yang dermawan. Seperti Rasulullah, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf, Umar bin Abdul Aziz, dan sahabat-sahabat serta orang-orang soleh yang kaya raya, namun mereka orang-orang yang dermawan. Ya. Begitu. Jadi tidak suka numpuk harta. Banyak yang dihasilkan, tapi setiap kali dapat diambil secukupnya, sisanya di jalan Allah. Sisanya di jalan Allah. Nah, itu yang berat kita tiru. Ya. Biasanya kalau kita sudah dapat banyak, susah kan ibu dikeluarin? Susah. Ya. Kalau ibu punya duit cuma 10.000, ngeluarin 5.000, susah gampang ibu? Mudah saja kan begitu. Tapi kalau ibu duitnya 1 miliar, keluarin 500 juta. Ayo, berat mana? Ya kan? Padahal sama-sama itu 50%. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Jadi kesibukan duniawi tidak boleh melalaikan kita dari zikir dan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhkurisma rabbik. Kemudian perintah kedua di dalam ayat ini yang tertuju pertama kali kepada Nabi dan kemudian kepada umatnya, wa tabattal ilaihi tabdila, dan beribadahlah kepadanya tabdilan, dengan sepenuh hati. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tabattul. Tabattala yatabattalu tabattulan. Fi'il amrnya tabattal. Ya. Apa itu makna tabattul? Tabattul itu al-iqbal 'ala Allahi wa ta'atuhu wa tafrigun nafsi lidzalika. Al-iqbal 'ala Allah, menghadap kepada Allah, mentaati Allah, mengosongkan jiwa untuk itu. Nah, itu tabattul. Fokus, konsentrasi kepada Allah di dalam mentaatinya. Jadi mengosongkan jiwa. Nah, ini perlu riyadhah, perlu latihan, dan terus berlatih. Mengosongkan jiwa. Kapan ibu jiwa ibu kosong? Kapan? Nggak pernah kosong ya. Selalu ada dia di hatiku. Gitu. Baik. Nah, ini dikosongkan jiwa, kemudian dimasukkan kebesaran Allah. Artinya fokus dan konsentrasi saat kita mentaati Allah, saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita kosong kecuali hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Fokus dan konsentrasi. Ini berat. Ya, kadang lagi sholat saja, kalau pedagang kan ingat itu. Si fulan kembaliannya belum. Si fulan tadi belum bayar. Kapan dia bayar? Nanti habis sholat mau WA, gitu kan? Itu hayo terus begitu ibu. Itu pedagang. Gitu. Orderan kemarin udah dicatat belum? Kayaknya belum. Aduh, tulisan juga di mana? Kayaknya catatannya ada di laci itu. Oh, terus saja itu. Muter-muter.
otaknya, padahal sedang sholat. Nah ini jiwa kosong bukan? Bukan, ini jiwa terisi, penuh sesak, tapi dengan urusan dunia. Ya. Jadi jiwa kita dikosongkan dari semua perkara-perkara dunia dan diisi dengan kesibukan beribadah. Berat ini ibu, kalau bukan orang-orang yang dirahmati Allah, berat model begini nih. Kita ngaji kayak gini aja, gitu ya, fokus ke pengajian tuh berat. Ya kan ibu? Apalagi sebelum pengajian banyak titipan, sudah. Ya. Titipan anak, titipan suami, ya. Sambil jalan ya, sambil talim tolong belikan ini, belikan itu. Masya Allah. Belum customer yang janjian di tempat kajian, gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini tafrighun nafsi, mengosongkan jiwa ya dari kesibukan-kesibukan duniawi supaya terisi penuh oleh kesibukan ibadah. Itu namanya tabattul. Jadi wa tabattal ilaihi tabdila, ini beribadah dengan fokus dan konsentrasi. Sebentar tapi fokus itu lebih baik ya daripada panjang tapi tidak ada fokusnya. Nah, fokus kita ini kan terbatas, ibu. Fokusnya orang dewasa berapa menit, bu? Ini orang dewasa semua di sini. Berapa? Fokusnya orang dewasa itu berapa menit? 40 sampai 45 menit. Makanya 1 jam pelajaran di kampus itu rata-rata 40 sampai 45 menit. Kenapa? Lepas dari itu biasanya buyar. Ya. Kalau anak-anak biasanya 30 menit, 20 sampai 30 menit. Ada guru PAUD di sini. Coba anak-anak PAUD suruh konsentrasi. Enggak bisa. Dia 15 menit, 20 menit gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang dewasa di sini baru 20 menit sudah tidak fokus. Nah, itu namanya masa kecil kurang bahagia. Ya. Ya, Ibu, 40-45 menit. Itu fokusnya orang dewasa. Lebih dari itu biasanya sudah enggak karu-karuan itu. Ya. Makanya kadang kajian tuh kalau lebih dari sejam itu kurang efektif. Bukan tidak boleh, silahkan, tapi ada jedanya, rehatkah atau apa dulu begitu ya, ada jedanya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu tabatul ya. Jadi tabatul itu fokus dan konsentrasi kepada Allah di dalam mentaatinya. Kemudian para ulama menjelaskan, di sana ada tabatul yang terlarang. Makanya disebutkan tabatul itu ada 2 macam. Pertama, tabatul mahmud. Tabatul yang terpuji. Huwal inqita' ilallah ta'ala ma'a ikhlasil ibadati lahu ma'a qadha'i ma yahtajuhul insan min masalihi wa maladzat min nikahin wa aklin wa nahwi dhalik. Yang disebut tabatul mahmud adalah fokus hanya kepada Allah, disertai dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya dengan tetap memenuhi kemaslahatan dan kenikmatan, kelezatan yang dibutuhkan manusia seperti nikah, makan, minum, atau yang sejenis dengannya. Ini tabatul yang terpuji. Ibu, Rasulullah nikah tidak? Nikah. Para nabi dan rasul pada nikah. Itu sunnahnya para nabi dan rasul, nikah. Mereka makan minum enggak? Makan dan minum. Ya.
Mereka tidur, Bu. Tidur, istirahat. Ya. Mereka bercengkrama, bersenda gurau, bercanda, bermain-main. Tapi mereka ini orang-orang yang mulia di sisi Allah, dengan iman, dengan amal solehnya, dengan ibadahnya. Nah, itu namanya tabatul yang mahmud. Nah, ada tabatul yang mazmum, tabatul yang tercela. Tabatul yang tercela, yang di dalam sunnah itu dilarang. Ya, para ulama fikih menjelaskan tabatul ini terlarang. Maksudnya tabatul yang ini, tabatul yang mazmum. Apa itu? Tarkun nikah, meninggalkan nikah. Wal maladzat, meninggalkan segala kelezatan secara mutlak. Biqasdit tafarrug lil ibadah, dengan niat fokus beribadah. Ini tercela, terlarang di dalam sunnah. Dan orang yang melakukannya tentu tasyabbuh dengan para rahib. Apa di agama Nasrani, Ibu ya? Yang tidak boleh nikah itu siapa namanya? Pastur ya. Kalau pendeta masih boleh nikah ya. Pastur. Ya, mereka enggak nikah tapi kawin, gitu kan? Kawin dengan biarawatinya kan? Banyak kisah nyatanya gitu. Di dekat gereja itu banyak kuburan bayi yang digugurkan. Ya, mereka melawan fitrah, gharizah insaniyah. Ya, fitrahnya manusia, ya, naluri manusia, tabiat manusia yang dia harus melangsungkan kehidupannya dengan beranak pinak. Begitu ya. Itu gharizah insaniyah, naluri manusia. Dia punya kebutuhan ya untuk berhubungan dengan lawan jenis. Barakallahu fikum. Nah, yang seperti ini ibu terlarang. Tidak boleh. Tabatul seperti itu tidak boleh. Ini loh yang niatnya fokus ibadah. Yang niatnya fokus ibadah. Tidak boleh. Apalagi yang tidak sibuk ibadah. Ya kan? Ulama bukan. Ya. Dai juga bukan. Tidak punya kesibukan apa-apa. Kok nggak mau nikah? Ini tercela. Nasallallahu as-salamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, menikahlah, kiamat sudah dekat. Gitu ya. Oh, di sini sudah nikah semua ya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, begitu. Jadi kalau ibu punya anak kepala 3 kok belum nikah-nikah, ingetin Bu, kamu ini sibuk apa? Ibadah juga gak sibuk-sibuk banget, gitu ya. Mau ngejar apa? Gitu ya. Mau cari apa? Ya kan ibu? Justru nikah itu sunnah Rasul. Kan ada 3 orang yang akhirnya dipergoki Nabi, diketahui oleh Nabi. Ya, mereka ini ketika bertanya kepada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ibadahnya Rasulullah, maka kemudian mereka merasa ya bahwa apa yang ada pada diri mereka ini tidak ada apa-apanya. Akhirnya 3 orang ini berazam, kalau gitu saya tidak akan menikah, saya akan terus beribadah kepada Allah. Disangkanya wanita itu akan mengganggu fokus ibadah. Padahal menikahi wanita sendiri itu adalah ibadah. Menjimai istri itu nilainya sedekah. Kan begitu ibu? Jadi kalau jadwal suami ibu sangat ketat gitu, tiap malam jadwal terus, ya barangkali dia susah ibadah pakai duit, sedekah pakai duit. Jadi bisanya itu, alhamdulillah, kan itu juga sedekah, gitu ya. Ya ibu,
Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya. Jadi orang ini tidak mau menikah. Anggapannya dengan menikah, dengan punya istri, punya banyak anak, ini bikin ribet, bikin repot. Nanti nggak fokus ibadah. Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, dia tidak mau tidur. Dia ingin sholat sepanjang malam dan tidak akan pernah tidur. Yang satu lagi berazam, dia tidak akan pernah berbuka dan akan selalu berpuasa. Maka kemudian 3 orang ini ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku menikahi beberapa wanita, kata Nabi. Ya, aku sholat, aku pun tidur. Aku berpuasa, aku pun berbuka. Nah, itu Rasulullah. Tabatul yang diperintahkan di dalam ayat ini adalah tabatul yang mahmud. Adapun tabatul yang jenis kedua, ini terlarang, nggak boleh. Ya. Dilarang di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang melakukannya berarti tasyabbuh dengan orang-orang di luar Islam, yang mereka juga tabatul meninggalkan malazat, ya, kelezatan-kelezatan dunia dengan niat fokus ibadah. Ini tidak benar. Di dalam Islam, ibu, urusan nikah, urusan makan, urusan minum, bercengkrama dengan istri, dengan anak, ini juga bagian daripada ibadah. Makan bareng sama istri ibadah nggak, ibu? Ibadah. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa fi imra'atik sadaqah. Ya. Suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu itu nilainya sedekah. Itu satu suap. Bagaimana kalau sepiring? Gitu ya. Kalau istrinya doyan makan 2 piring dia. Gitu ya. Sedekah yang luar biasa. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi makan, minum, tidur, nikah, ya, maladzat dunyawiyah, termasuk bercengkrama dengan istri, dengan anak, itu nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa kata Nabi di antara amalan yang paling utama itu? Apa, Bu? Memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang hamba. Jadi membahagiakan istri itu ibadah. Membahagiakan suami itu ibadah. Membahagiakan anak-anak itu ibadah. Membahagiakan orang tua itu ibadah. Bahkan seutama-utamanya amalan. Memasukkan, ya, kebahagiaan ke dalam hati saudaramu. Bahagiakan. Ya. Kita dibahagiakan orang kan senang, ibu. Maka berusahalah untuk membahagiakan orang lain, terutama orang-orang di sekitar kita. Jangan istri orang dibahagiakan, istri sendiri dicampakkan. Jadi, nah ini banyak orang begitu modelnya zaman sekarang. Ya. Istri sendiri dicampakkan, istri orang dibahagiakan. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah wassalamah. Banyak curhatan masuk ke saya, ibu, ya. Para suami yang selingkuh, gitu ya. Entah sudah sampai mana, ya. Semoga tidak kebablasan, gitu ya. Tapi disertakan begini, ini chatan suami saya dengan teman kerjanya di kantor. Ya, yayang-yayangan begitu. Ya, kadang berpuisi, gitu ya. Berpuisi, sebelum tidur itu berpuisi. Mungkin dia nge-WhatsApp begitu di samping istrinya, mungkin. Dan itu sudah berjalan 1-2 tahun. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah wassalam. Ini banyak sekali PR dalam rumah tangga kaum muslimin. Gitu, ibu. Pantas ya kalau kemudian dikatakan lingkungan itu sangat besar pengaruhnya. Ya. Orang yang sudah ngaji nih, kita nggak bicara orang yang nggak ngaji, ini yang sudah ngaji bisa terfitnah, nggak ada jaminan dia selamat dari fitnah.
Ya bagaimana 8 jam bahkan bisa jadi lebih dia ketemu terus dengan rekan kerjanya wanita. Yang mungkin ibu lebih perhatian daripada ibu sebagai istrinya. Sudah makan belum? Kita makan bareng yuk. Itu laki-laki kalau digitukan ibu, dan dia nggak pernah dapat itu di rumah, oh sudah selesai. Itu namanya gayung bersambut, gitu ya. Di rumah dia tidak pernah ditanya begitu oleh istrinya. Di kantor dapat pertanyaan seperti itu, berbunga-bunga hatinya itu. Ya. Sudah selesai. Iman sedang lemah. Mohon maaf, kadang rekan kerjanya di kantor lebih cantik, lebih menarik daripada istrinya yang di rumah. Selesai sudah. Begitu ya. Maka berhati-hati ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman yang penuh dengan fitnah. Jadi banyak berlindung kepada Allah supaya kita dijauhkan dari fitnah. Apa doanya, Bu? Nah, itu PR. Cari doa supaya kita aman dari fitnah. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak keturunan kita. Sekarang nggak ada jaminan. Mau sudah ngaji, mau belum ngaji. Kadang yang sudah ngaji itu lebih ngeri. Gitu ya. Tidak ada jaminan. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ada seorang ustadz dikagetkan dengan pertanyaan seorang ibu-ibu. Begitu ya. Ustadz, rata-rata ustadz yang poligami itu karena terfitnah. Begitu. Paham maksudnya ibu? Karena terfitnah. Maksudnya terfitnah itu apa? Ya karena ustadznya terfitnah. Akhirnya dinikahi. Gitu ya. Jadi sebelum nikah itu ada proses dulu. Ya. Ada proses dulu. Yang akhirnya si ustadz terfitnah. Alhamdulillah mungkin sebagiannya terselamatkan, akhirnya dinikahi. Tapi proses awalnya gara-gara terfitnah. Bukan proses yang si ustadznya kemudian mencari dengan cara-cara yang baik. Tapi kebanyakan terfitnah. Begitu. Ya walaupun kemudian diluruskan bahwa tidak semuanya begitu. Artinya semua bisa terfitnah. Ya. Orang yang berilmu apalagi orang awamnya. Maka kalaulah bukan karena pertolongan, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan selamat dari fitnah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka tempuh sebab-sebab untuk kita bisa terhindar dari fitnah sebagaimana apa yang telah diberikan petunjuknya di dalam syariat kita. Ya ghaddul basar, itu yang paling mendasar. Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Kemudian ya, berhati-hati dari pengaruh pergaulan, lingkungan, begitu ya. Kemudian saling berusaha memberikan perhatian kepada pasangan. Ibu sebagai istri berikan perhatian yang penuh kepada suami supaya suami terpuaskan di rumahnya. Orang yang sudah kenyang ibu, makanan apapun di luar, semenarik apapun, seenak selezat apapun, kalau sudah kenyang kira-kira doyan enggak? Enggak. Ya, kenapa laki-laki pada doyan wanita di luar sana? Karena dia belum dikenyangkan di rumah. Ya, istrinya tidak memberikan perhatian lahir dan batin kepada suaminya. Begitu. Ini harus bekerja sama antara suami dan istri. Ya, seorang istri harus berusaha menunaikan kewajibannya sebagai istri. Suami juga demikian, berusaha menunaikan kewajibannya sebagai suami. Dan dua-duanya asidku ma'allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saling memperbaiki ya, dan saling meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang tuanya ya. Belum lagi fitnah anak-anak. Ya, anak-anak zaman sekarang ibu,
Ya SMP saja sudah yayang-yayangan. Saya nggak bicara sekolah yang bukan basis Islam. Jadi itu jangan ditanya lah. Ini yang sekolahnya berbasis Islam. Apapun itu istilahnya, mau SMP IT kah, mau SMP Islam kah, ya ini terjadi. Apalagi mereka misalkan pegang HP. Anak-anak sekarang kan lebih paham HP daripada orang tuanya. Ya kan Ibu? Menghapus chat ya sebelum tidur gitu. Supaya kalau diperiksa Abi dan Umi tidak ketahuan. Itu anak-anak itu pinter gitu. Kalau kita ndak bangun karakter imannya, selesai sudah. Entah apa yang dilakukan oleh anak-anak kita ya. Dalam kesendiriannya, ketika bersama teman-teman yang setipe dengannya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Ayat ke-9. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah adalah Rabb masyriq dan Rabb maghrib. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi selain daripadanya. Maka jadikanlah dia sebagai pelindung. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan mengapa kita harus selalu berzikir kepadanya dan beribadah hanya kepadanya semata. Jawabannya ayat ini, Rabbul masyriq wal maghrib. Karena Allah lah satu-satunya Tuhan, penguasa dan pengatur timur dan barat. Masyriq dan maghrib. Maksudnya apa ini? Penguasa alam semesta ini. Tidak ada yang kuasa untuk mengendalikan alam raya ini selain daripada dirinya. Makanya salah satu di antara nama Allah memiliki nama Rabb yang sering disandingkan dengan Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Juga ya kalimat Rabb ini juga beberapa kali di dalam Al-Quran disandingkan dengan Masyriq dan Maghrib. Rabbul Masyriqain wa Maghribain. Ya itu di surat Ar-Rahman. Ada di surat Al-Baqarah, walillahil masyriq wal maghrib. Hanya milik Allah, hanya kepunyaan Allah, masyriq dan maghrib. Kemudian di surat Ar-Rahman, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Di surat Al-Ma'arij juga Allah sebutkan Rabbul Masyriq wal Maghrib. Rabb penguasa timur dan barat. Maksudnya adalah Rabb yang menguasai alam semesta ini. Maka di dalam ayat ini Allah menjelaskan kekuasaan rububiyahnya dalam rangka menegaskan perintah untuk mentauhidkannya dalam uluhiyah. Jadi di ayat sebelumnya kan diperintahkan wa tabattal ilaihi tabdila. Ini perintah untuk fokus dan konsentrasi beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang kuasa dengan rububiyahnya. Nah, di antara kekuasaan rububiyah Allah, Rabbul Masyriq wal Maghrib. Di ayat-ayat yang lain banyak sekali Allah sering menjelaskan seperti itu. Allah memerintahkan manusia supaya beribadah kepadanya dengan menyebutkan kekuasaannya di dalam rububiyah. Saya tidak usah jelasin lagi rububiyah Ibu ya. Itu ada di pelajaran Salasatul Usul. Ya. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat di dalam ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan rububiyah untuk memerintahkan uluhiyah. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian. Beribadahlah kalian. Ini perintah ibadah. Berarti tauhidul uluhiyah. Beribadahlah kalian. Siapa yang harus diibadahi?
Kepada siapa kita harus beribadah? Rabbakum. Kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian itu? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. yakni Rabb yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan di ayat selanjutnya juga Allah menjelaskan kekuasaannya di dalam rububiyah, menurunkan air hujan dan seterusnya. Nah, ini berarti menunjukkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan perintahnya kepada para hambanya supaya mereka mengesahkan Allah dalam peribadatan dengan menjelaskan kekuasaannya dalam rububiyah. Dan ini bentuk kasih sayang Allah yang memberikan penjelasan supaya bisa diterima oleh manusia. Ibu, biasanya orang itu akan baik kepada siapa? Kepada sosok yang sangat baik kepada dirinya. Begitu kan Ibu? Nah, Allah Subhanahu wa taala, Allah Thayyib, Allah Jamil, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada para hambanya. Allah ciptakan mereka, Allah melengkapi manusia dengan beragam macam fasilitas yang bisa dijadikan sebagai penunjang kehidupan mereka di dunia, bahkan kehidupan beragama mereka, dan untuk bekal mereka di kehidupan akhirat. Semuanya bersumber dari Allah. Maka kalau manusia menyadari ini, tentu ya akan tergugah hatinya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Kemudian Allah tegaskan kembali la ilaha illahu. Jadi sebelumnya perintah beribadah dengan fokus dan konsentrasi karena Allah, ya. Allah kemudian sebutkan rububiyahnya, Rabbul Masyriq wal Maghrib, maka ditegaskan lagi di sini la ilaha illahu. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya selain Dia. Barulah kemudian perintah berikutnya dalam ayat ini, fattakhidhu wakila, maka jadikanlah dia sebagai pelindung. Ini kewajiban bertawakal, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Fattakhidhu wakila, ini juga semakna. Ibu bisa tambahkan faidahnya, semakna dengan firman Allah wa iyyaka nasta'in. Jadi ujung ayat 8 kemudian penghujung dari ayat 9 itu adalah makna dari iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Baik. Ayat terakhir. Sudah 1 jam ya? Masih on, Bu? Masih konsentrasi? Masih fokus? Masih. Yang jawab cuma 5 orang. Berarti sisanya sudah nggak fokus. Saya sudah 1 jam ini. Kita lanjutkan sedikit lagi, Bu ya. Ayat 10. Semoga Allah memberi kekuatan. Di ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila." Bersabarlah. Ini sekali lagi perintah di dalam ayat-ayat ini pertama kali tertuju kepada siapa? Nabi Muhammad. Wasbir, bersabarlah wahai Muhammad, 'ala ma yaqulun, terhadap apa yang mereka katakan. Wahjurhum, dan hajarlah mereka, tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik, hajran jamilan. Ada sabrun jamil, ada hajran jamil. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bahas ayat ini.
Ada berapa perintah di ayat ini? Ada berapa, Bu? Ada berapa perintah? 2 perintah. Perintah pertama apa? Sabar. Perintah kedua, perintah hajar. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kewajiban bersabar atas segala gangguan yang menghalangi kita dalam perjalanan menuju Allah. Ya, setiap perjalanan mesti ada hambatan dan rintangan, apalagi perjalanan kita menuju Allah. Perintah dalam ayat ini pertama kali tertuju kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan beliau untuk bersabar atas gangguan orang-orang musyrik yang menjulukinya dengan julukan dan fitnahan yang keji. Nabi disebut sahir, tukang sihir, syair, ahli syair. Nabi disebut majnun, ya, dan tuduhan-tuduhan keji yang lainnya. Sabar, Ibu. Cacian, makian, fitnahan orang ke kita itu bahaya enggak? Bahaya enggak? Kita kalau dibully sama orang, dicaci, digibahi, difitnah, itu bahaya enggak buat kita itu fitnahan itu? Hah? Ibu pernah dicaci maki orang? Direndahin, dihina? Bahaya enggak itu, Ibu? Aslinya enggak bahaya. Aslinya tidak bahaya. Bahaya dan tidaknya tergantung sikap kita. Paham, Ibu? Pernah naik kapal laut, Ibu? Pernah? Kapal laut itu bisa tenggelam karena apa? Ada yang pernah tenggelam? Kenapa, Bu? Apakah kapal laut tenggelam karena air yang ada di sekitarnya? Ataukah dia akan tenggelam dengan air yang masuk ke dalam kapalnya? Jadi yang mana? Kapal itu baru akan tenggelam ketika ada air masuk ke dalam kapal itu. Dia tidak akan tenggelam dengan air yang ada di sekitarnya. Ini saya contohkan kapal karena baru kemarin naik kapal. Gede itu kapal, Ibu, ya. Naik itu puso yang Toronton muatannya penuh itu. Mungkin puluhan itu masuk, belum mobil pribadinya. Kadang bulldozer itu masuk. Belum lagi manusianya. Enggak tenggelam itu. Karena memang belum waktunya gitu. Nah, maksudnya di sini ada pelajaran. Jadi kapal itu enggak tenggelam dengan air yang ada di sekitarnya. Dia akan baru tenggelam dengan air yang masuk ke dalamnya. Coba kalau kapal itu bocor. Ya, Ibu, masuk air, tenggelam enggak? Tenggelam. Paham maksudnya kaitannya dengan ini? Begitu. Jadi pada dasarnya cacian makian orang enggak bahaya bagi kita. Enggak bahaya. Bahaya itu kalau kemudian dimasukkan ke dalam hati, menjadikan kita rasa gelisah, menjadikan dendam kesumat di dalam hati kita. Pokoknya 7 turunan kita bermusuhan. Dianya belum nikah sudah nyebut 7 turunan, gitu. Ya kan, Ibu? Itu gara-gara dia masukkan ke dalam hati, tapi dia olah tidak baik. Mengolahnya tidak baik. Ibu, kalau ada orang gibahin kita, ternyata benar. Iya, memang saya seperti itu. Berarti kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah tampakkan kekuranganku melalui lisan orang ini.
Karena memang aku begitu, yang mungkin kita tidak mendeteksinya. Kan ada kadang orang itu mencari kesalahan kita 24 jam. Gitu ya. Apalagi musim-musim pilpres begini nih. Ya. Ada buzzer-buzzer itu yang 24 jam memantau terus satu paslon. Gitu ya. Itu kan syukur harusnya. Masya Allah, ada orang perhatian, memperhatikan kita 24 jam. Kita sendiri aja nggak perhatian. Gitu ya. Sampai dia menemukan kelemahan kita, harusnya kan bersyukur. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu. Mau saya perbaiki itu. Dan begitu. Kalau kemudian tidak terbukti, oh itu berarti kan fitnahan. Itu bully. Itu kedustaan. Nah, kita juga tidak memasukkannya ke hati. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan itu jadi tabungan pahala saya di akhirat, menjadi penggugur dosa-dosa saya. Saya tidak seperti yang mereka sebutkan. Begitu aja. Bahaya enggak jadinya untuk diri kita? Enggak bahaya. Ya, paham tidak ibu? Ibu dinasehatin suami, mah jangan begitu ya, begini. Diterima enggak ibu? Hah? Tergantung mood Ustaz, tergantung tanggal juga sih gitu. Kalau tanggal muda ya iya aja, tapi kalau tanggal tua tak bantah begitu kan. Begitu ibu. Jadi ya sabar aja, sabar, karena manusia ini tidak lepas dari ucapan orang lain. Sok ibu jadi apa saja, komentar manusia itu selalu ada. Mau jadi orang sebaik Nabi Muhammad, walaupun tidak mungkin kita sebaik Nabi Muhammad. Itu loh, Nabi Muhammad manusia terbaik. Selamat nggak dari bulian? Selamat nggak dari cacian, makian, fitnahan? Tidak selamat. Siapa kita? Gitu kan? Kita bukan Nabi, bukan Rasul, kok ingin selamat dari cacian, makian orang, gibahan orang? Yang penting kita jangan berbuat sesuatu yang tidak baik, menzolimi orang, gitu ya. Adapun orang zolim ke kita, mudah-mudahan itu jadi pahala, jadi penggugur dosa bagi kita, kan begitu. Kalau benar juga ya jadikan muhasabah. Jadi nggak ada bahayanya, tidak ada bahayanya. Nah, kalau bahaya itu ya kalau dibawa baper. Nah ini yang bahaya. Siapa biasanya yang baperan, Bu? Ibu-ibu. Mudah-mudahan bukan ibu-ibu yang di sini. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sabar. Nabi Muhammad dijuluki difitnah, beliau bersabar. Maka Nabi sampai menyatakan, siapa yang ingin diringankan musibahnya, ingatlah musibah yang menimpa diriku. Begitu. Artinya sepahit apapun musibah yang dirasakan, tidak sebesar musibah, gangguan, cobaan, ujian yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bandingkan ujian yang kita hadapi dengan ujian yang dihadapi Nabi Muhammad. Maka kita pasti merasa ujian kita nggak seberapa. Maka ujian itu jadi bukan sesuatu yang berbahaya bagi kita. Begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, secara teorinya begitu. Ya. Nanti pada prakteknya tergantung kualitas iman kita masing-masing. Pelajaran kedua dari ayat ini, jelas kesabaran mutlak dibutuhkan untuk semua urusan. Urusan apapun, dunia, urusan agama, urusan ibadah, mutlak dibutuhkan kesabaran. Urusan meraih manfaat, menghindar dari madarat, laksanakan yang ma'ruf, menjauhi yang mungkar, semuanya butuh sabar. Belajar butuh sabar, mengamalkan ilmu butuh sabar, mendakwahkan ilmu butuh sabar. Semuanya membutuhkan kesabaran. Hidup kehidupan manusia itu di antara kunci yang harus dimiliki adalah kesabaran. Karena manusia pasti diuji dan tidak akan pernah lepas dari ujian tersebut sepanjang hidupnya
di dunia. Bahkan setelah mati saja kita tetap diuji. Namun ujian setelah mati itu sangat bergantung kepada lulus dan tidaknya kita dari ujian-ujian di dunia ini. Dan di beberapa ayat Allah tegaskan itu, bahwa manusia dari awal sampai akhir kehidupannya bolak-balik dari satu ujian kepada ujian yang berikutnya. Berikutnya terakhir di sini ada perintah menghajar dengan hajar yang jamil. Al-hajrul jamil kata para ulama, ya, maksudnya adalah meninggalkan dengan tidak menyakiti. Ya. Meninggalkan dengan tidak menyakiti. Ya, di dunia ini terkadang ada pertemuan, terkadang ada perpisahan. Ada perjumpaan, terkadang juga ada perpisahan. Begitu. Ada kumpul, kadang juga ada berpisah. Dalam kehidupan rumah tangga juga kan begitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Kalau kita berkumpul, maka perlakukan pasangan itu dengan cara yang ma'ruf. Kalaupun harus berpisah, wa fariquhunna bil ma'ruf. Kalaupun harus berpisah, karena memang petunjuk syariat begitu, solusi terakhirnya itu, maka berpisahlah. Ya. Wasarrihuhunna sarahan jamila. Berpisah ya dengan pisah yang baik. Ya. Meninggalkan dengan tidak menyakiti. Artinya sudah, masa lalu biarlah berlalu. Tutup buku sudah. Ya, apalagi masing-masing sudah punya pasangan lagi, begitu kan? Sudah, jangan diungkit-ungkit lagi. Ngungkit-ngungkit masa lalu yang tidak baik itu, ya, tidak baik. Begitu Ibu ya. Maka kalaupun menghajar, hajarlah dengan hajar yang jamil. Ya. Kita pun demikian. Ya, kalau misalkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, ada sesuatu yang harus kita hajar, harus kita tinggalkan, maka tinggalkanlah dengan cara yang baik. Ya, tidak saling menyakiti. Karena hakikatnya sesama muslim itu hukum asalnya saling menutupi aib. Saling menutupi aib. Jangan saling menyakiti, jangan saling membelakangi, ya, jangan saling membenci. Barakallahu fikum. Tebarkanlah kasih sayang. Kalaupun harus ada kebencian, bencilah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu, sampai di sini pelajaran kita, semoga berfaedah. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.